Hai teman-teman semua, salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami semua di online Bible Reading. Senang sekali bisa kembali nih belajar lagi dengan teman-teman semua. Ada sahabat-sahabat saya di sini, Benny Johan, Mas Aryo, dan juga Alvin. Apa kabar semua? Hai, Baik, baik. selamat malam. Semoga selalu dalam keadaan baik ya, kita semua sehat dan selalu Amin. dalam perlindungan Tuhan kita. Amin. Apapun musim yang kita sedang lalui sekarang, percaya Tuhan selalu bekerja di balik layar, Ya, mendatangkan kebaikan buat kita semua. Tetap patuhi prokes, patuhi 5M, dan terus berjaga-jaga. Karena di saat kita record ini, kita lagi masuk dalam PPKM lagi, bisa ya. PPKM lagi yang kasus lagi sedang naik-naiknya. Saya harap teman-teman juga, kami berharap teman-teman juga semua dalam keadaan baik juga. Kalau yang dulu kan tidak keadaan baik, tetap semangat. Ya, semangat terus. Untuk video lainnya jangan lupa bisa ngelihat juga, cek di Instagram IGTV-nya Timothy Purnomo dan juga Benny Johan ya. Ya, Di situ ada banyak video yang lainnya juga. Lalu minggu lalu kita sudah belajar nih di 2 Korintus 4. Ada yang mau di-highlight, Koben mungkin? Ada enggak, yang kita baca? langsung mulai aja ke 2 Korintus Ya, 5, cuman kita mungkin bacanya mulainya dari satu perikop di atas itu ya, di chapter 4, itu di ayat 16. Dari jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Nah, minta siapa nih baca dulu nih? Alvin kali ya. Ya, ya. ya. Oke. Berarti Alvin tolong baca dari ayat 16 itu, nanti langsung masuk chapter 5, baca aja semua sampai di perikop sampai ayat 10 berarti. 10 ya. Ya. Oke, baik. Ya. Oke. Ayat 16. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Oke, langsung aja. Mas Aryo. Iya. Mau di-highlight di mana dulu nih Mas Aryo? Di 1 Korintus 4 ayat yang 16 itu sudah sangat menohok itu ya. Ya. Kalau saya dengarkan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya. Judulnya juga jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Kalau saya melihatnya ini dua time yang berbeda ya.
dua kondisi yang berbeda. Yang pertama jangan tawar hati, yang kedua jangan tawar hati ketika menghadapi maut. Ya. Itu sangat berbeda. Terus masuk ke ayat 16-nya itu juga jelas sekali dikatakan bahwa kita akan semakin merosot secara lahiriah, akan semakin decay atau semakin menurun performa tubuh kita, akan semakin menurun. Memang ada manusia-manusia tertentu yang sangat bisa memaintain kebugarannya secara dramatis ya. Bahkan ketika memasuki usia paruh baya 40, 50, bahkan mencapai 65 mereka tetap sangat-sangat bisa perform. Bahkan beberapa manusia yang berusia 65 tahun ada yang lebih kuat daripada manusia yang berusia 30 tahun itu ada. Tapi kebanyakan dari kita tidak. Kebanyakan dari kita tidak, dan saya pribadi sangat bisa merasakan performa jasmani yang menurun itu saya sangat bisa sekali gitu. Tapi dan itu terjadi pada diri saya ya. Namun di sini Paulus mengingatkan bahwa jangan pakai perspektif itu ya, jangan pakai perspektif itu, karena yang terpenting adalah, sekali lagi saya kembali lebih mundur lagi, apa yang ada dalam bejana tanahmu itu sangat lebih berguna daripada hanya sekedar jasmani ya. Kamu punya tubuh rohani yang ini justru semakin segar. Tampak menyegarkan, terlihat menyegarkan dan terasa, bukan hanya terasa tapi tampak dan terlihat internally atau externally. Saya sangat termotivasi dengan ayat 16 ini, dan terima kasih. Ya, thank you Mas Aryo. Itu tadi ayat 16 itu ditulis manusia lahiriah kami semakin merosot, sesuai dengan apa yang dijelasin sama Mas Aryo. Tapi Paulus juga di situ dia ada bilang manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, justru kan kalimat inilah yang membuat kita harusnya berpikir, kalau badan udah pasti makin hari makin tua, makin rontok. Gitu. Itu udah pasti gitu. Tapi di sini ditulis, ya kan? Batinianya ini diperbaharui dari sehari ke sehari. Artinya kita harus cek lagi ke dalam gitu loh. Batinia kita ini diperbaharui nggak gitu sehari ke seharinya. Jangan sampai kita fisiknya juga rontok, batinianya juga rontok. Ya kan? Karena seharusnya dengan berjalannya waktu, fisiknya sih memang akan rontok, tapi batinianya ini makin lama makin segar harusnya. Karena kita jadi makin kenal Tuhan, kita makin tahu rencana Dia, kita jadi makin tahu apa yang penting di mata Tuhan. Itu semua kita harusnya jadi semakin segar secara batinia itu. Ya. Terus apa lagi nih? Mungkin dari Irsan? Dari gue paling ada beberapa yang menarik. Di 2 Korintus 5 ayat 1 di sini Tuhan menjelaskan mungkin ada perumpamaan lain kan. Dibilang kan di sini kemah tempat kediaman kita di bumi. Jadi kemah itu kan suatu hal yang ringkih dan rapuh ya. Maksudnya nggak tahu ya, mungkin di istilah zaman dulu tapi kayaknya udah ada rumah sih ya. Kemah itu kan kayak lebih pakai kain atau segala macam ya. Cuman di sini Tuhan selalu dari tenda ya. Dari ayat 16 sampai sini Paulus selalu mengarahkan kita untuk selalu fokusnya tuh kepada apa yang akan nanti apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita gitu. Perkara yang di atas gitu kan. Jadi yang bukan, jangan mikirin yang di bumi ini, jangan mikirin yang kita hanya sementara ini, yang fana ini gitu. Paling itu yang pertama. Terus yang kedua ini ada di sini ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kita kan diberikan roh ini karunia kan. Karunia ini berarti kan dibilang secara cuma-cuma bisa gak ya? Enggak juga ya, diberikan dengan purpose ya. Kalau mengaruniakan ya. Jadi ini jaminan kita untuk memiliki segala sesuatu yang telah disediakan, tapi juga ini enggak berarti kita roh yang di dalam kita ini enggak kita
latih terus ya, nggak kita apa ya, misalnya kita workout rohnya gitu. Jadi dikasih tapi nggak di workout juga jadinya useless, nggak berguna, dan mungkin juga bisa ditarik lagi gitu kali ya. Jadi kita juga tetap harus jangan terlalu terpaku dengan pemikiran, gue udah dapat, gue pasti masuk surga segala macam, gue pasti udah nanti diselamatkan segala macam. Kalau based on dari yang saya baca di Alkitab kita ini sih, di Wahyu nggak seperti itu juga gitu. Kita harus tetap berusaha melakukan yang terbaik, nggak semerta-merta kita diberikan roh, habis itu kita malas-malasan terus kayak buat dosa terus atau segala macam. Gitu sih. That's good. Jadi tadi ada ngomongin tentang tenda ya, dengan tentang tent bahasa Inggrisnya. Di sini ditulisnya kemah. Tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, dia tulis gitu. Nanti kita ngomong lagi sedikit ke sana. Mungkin Alvin dulu mau highlight di bagian mana, Vin? Mungkin cuma buat tambahin tadi yang Mas Aryo dan Irsan sharing, ada poin yang saya dapat dari sharing teman-teman itu justru di ini. Tadi kan sempat di-mention bahwa jangan tawar hati waktu menghadapi maut. Terus nyambung lagi ke ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Gitu. Jadi di sini highlight-nya udah cukup kuat ya, di mana di sini tulisnya jangan tawar hati, apalagi di masa-masa sekarang kondisi seperti ini mudah sekali kita terpengaruh dengan situasi sekitar, jadi gampang untuk tawar hati, dan juga waktu menghadapi maut dalam istilah mungkin waktu kita ketemu tantangan atau masalah gitu ya, atau mungkin kondisi kesehatan kita gitu. Tapi yang kita pegang justru hidup kami ini karena hidup percaya, bukan karena melihat. Nyambung lagi di yang pasal kelima ini, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah tadi yang seperti Irsan juga sempat mention, justru kita juga harus tahu bahwa ya memang hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya itu tempat kediaman di surga itu ya sudah disediakan, tapi justru hidup kita di dunia ini juga harus dimaksimalkan gitu. Apakah kita berbuah, apakah kita melakukan bagian kita juga gitu. Jadi itu aja sih mungkin yang mau saya tambahkan dari sharing Mas Aryo dan Irsan tadi gitu. Bagus banget sih highlight itu. Gitu. Thank you, Vin. Nah, kalau buat gua pribadi, pas gua baca ini kan ditulis jangan tawar hati ya, waktu menghadapi maut gitu. Jadi dari yang tadi kita baca nih, Paulus nih kayak mau ngasih tahu juga ke kita, orang-orang yang percaya, supaya punya konsep yang benar tentang hidup, tentang mati, tentang badan, tentang di dunia, tentang yang kekekalan. Gitu. Jadi kalau kita punya perspektif itu, perspektif kekekalan ya, eternal perspektif itu juga yang selalu bantu gua pribadi sih. Karena kita udah tahu tuh di ujungnya tuh apa. Di ujungnya adalah sebuah kemenangan. Gitu. Makanya itu yang membantu kita untuk bisa ngelewatin yang hari-hari ini. Gitu. Nah, akan sangat susah sekali kalau kita nggak tahu di ujung gitu sebenarnya ada kemenangan atau nggak ada. Gitu. Nah, itu buat orang-orang yang belum percaya. Itu akan susah, hidupnya akan galau terus gitu. Nah, kalau kita, mungkin kita bisa galau tuh, tapi kita bisa diingetin lagi. Pas kita baca ini, kita diingetin lagi. Jadi buat gue pribadi, gue baca ini bikin gue jadi kuat lagi. Gitu. Kan? Ya, bikin kita jadi kuat lagi. Ya, meskipun ya kalian ya teman-teman tahu, gue sekeluarga kemarin itu sempat positif kena COVID-19, tapi kita jalaninnya itu dengan perspektif yang benar. Gitu. Jadi kita punya perspektif yang benar, kita lewatin aja proses itu. Gampang? Nggak gampang. Tapi kalau kita punya eternal perspektif ini, gimana ya? Jalaninnya tuh mantep gitu loh. Ya udahlah, memang ada proses yang harus dijalankan. Terus di sini Paulus kasih tahu seperti ini. Kita nih kemah, tempat kediaman kita di bumi ini
Dia tulis kayak kemah. Baru dia bilang nanti di surga itu suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ayat ini nyambung di Yohanes 14 yang Tuhan Yesus ngomong sendiri bahwa dia bilang apa? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu kan yang dia bilang. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah itu dia yang tadi, yang disediain sama Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Itu kan sebuah jaminan ya, sebuah assurance luar biasa. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah ngomong kayak gitu, kalau kita tadi dibilang hidup kita ini karena percaya, ya kita harus percaya, bukan melihat. Bukan karena kita lihat. Kelihatannya mungkin sekarang situasi lagi nggak baik, apa segala macam. Tapi kita percaya. Di ujung sana ada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Jadi itu yang membantu juga untuk melewati hari-hari ini. Gitu. Ya. Lalu tadi ada satu poin juga ditulis di ayat 2, chapter 5 ayat 2 ditulis gini, selama kita dalam kemah ini, berarti selama kita dalam badan ini, kita nih mengeluh. Gitu. Ada keluhan. Ya keluhannya kenapa? Di ayat keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh. Nah dia tulis lagi tuh 2 kali. Ya di ayat 2 tadi sama, di ayat keempat dia tulis lagi gitu. Tapi karena apa? Beratnya tekanan. Jadi ya selama kita ada di dalam tubuh ini, kita pasti ada tekanan. Ada pressure itu. Pressure dari kiri, dari kanan, tetangga, apa yang sedang terjadi, ya kan, belum lagi segala macam lah ya, relationship, ekonomi, itu semua ada tekanan. Jadi selama kita masih di badan ini, kita akan merasakan itu. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Dia bilang gini, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita. Nah Tuhan siapin kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh. Begitu kita percaya Tuhan, kita udah dikasih Roh Kudus kan, tinggal di dalam kita. Di situ ditulis kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bahasa Inggrisnya di translation yang apa ya tadi gue baca, dia tulis gini, Holy Spirit as a down payment. Jadi udah dikasih down payment sama Tuhan, udah ada Holy Spirit di dalam kita. Itu jaminannya. Jadi kita kan udah ditebus. Memang sih kita masih di badan ini, badan yang fana ini. Ya kan, yang nanti juga akan mati juga, kita akan tinggalin. Kemah ini kita nggak bawa kemah ini karena udah disiapin rumah yang baru sama Tuhan di situ. Which kalau kita baca lagi pada saat pengangkatan itulah yang kita dapat tubuh sempurna itu. Ya kan? Nah, itu yang disiapin sama Tuhan. Nah, kalau kita tahu konsep ini semua, kita ngerti rencana Tuhan buat orang-orang kita yang percaya ikut Dia. Udah, kita jalaninnya mantep. Ya kan? Mau apapun yang terjadi. Gitu. Meskipun sampai waktu menghadapi maut sekalipun. Itu maksudnya Paulus. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke perikop berikutnya. Pelayanan untuk pendamaian. Minta Mas Aryo mungkin ya, tolong bacain. Boleh. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kami. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia.
Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Oke. Good. Itu judulnya pelayanan untuk pendamaian. Nah, tadi dijelasin sama Paulus tentang apa gitu. Mungkin dari Irsan, habis baca yang perikop ini, apa San? Ya, paling di ayat 12 ini. Kedengaran ya? Bisa. Ya. Oke. Ya, oke. Mungkin ngeliat perikop ini di 2 Korintus 5 ini, di 2 Korintus ini, kalau nggak salah itu dari gue pernah baca dari sumber lain, itu Paulus sedang menghadapi orang-orang yang adalah rasul-rasul palsu ya. Jadi yang memberikan Injil tapi istilahnya dengan maksud tertentu, tidak dengan tulus gitu seperti Paulus. Jadi dia di sini kayaknya berbicara tentang pengajar-pengajar palsu itu, rasul-rasul palsu yang membanggakan hal-hal lahiriah yang memamer, ya mungkin kita bicara di sini kalau lahiriah ini sekitar kayak kekayaan mereka, jabatan mereka, kenikmatan hidup. Sedang kita selalu lihat Rasul Paulus di sini kan istilahnya yang kayak udah di ujung kematian banget terus gitu kan. Kayak hidupnya selalu terancam gitu karena memberitakan Injil. Dan gue nggak paham sih waktu dulu gimana caranya si rasul-rasul palsu ini bisa bertahan, tidak merasakan kecaman yang sama dengan rasul-rasul yang asli ini kan. Jadi poinnya adalah apa ya, kalau mereka ini kan semua pasti mereka mengincar kekayaan ya, mungkin ya kayak prosperity gospel di zaman dahulu gitu ya. Ada udang di balik bakwan yang mereka tuju gitu. Mereka mau mendapatkan sesuatu, terus juga mereka mau mendapatkan reward. Itu ada reward tertentu yang mereka mau dapatkan, ada glory yang mereka mau dapatkan, yang seharusnya punya Tuhan gitu kan. Jadi kalau di kita, untuk ke kitanya ini lebih ke arah kita buat introspeksi diri ya. Apakah kita juga melakukan itu, melayani Tuhan itu juga ada maksud apa nih gitu kan? Apakah kita emang seperti kita kayak melakukan ini, apakah kita mau dipuji orang, apakah kita mau sanjung, apakah kita mau apa, atau kita memang pure mau melayani Tuhan gitu kan? Jadi ya mungkin kalau misalnya kita lagi kayak bosen, letih, terus ada kayak capek, ya capek pasti ya ada, cuman kayak bosen, letih segala macam, kita mungkin diingatkan kembali lagi apakah kita ada motivasi lain di balik pelayanan kita gitu kan. Dan balik lagi melayani Tuhan kan juga nggak sebatas di gereja atau menjadi pendeta atau kita menjadi pelayan Tuhan, pelayanan gitu kan. Cuman kalau menurut gue ladang pelayanan itu sangat luas, jadi bisa juga kita artikan di kegiatan kita sehari-hari kan, menjadi pelayanan juga gitu, di pekerjaan kita, di lingkungan pertemanan kita, di komsel kita,
Ya kita dengan kita melakukan firman-Nya, kita menjadi garam dan terang dunia, ya supaya mereka bisa melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Tuhan di surga. Iya. Paling itu dari gue sih. Iya, tadi ya yang dia bilang yang menguasai diri ya. Dia bilangnya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, dia bilang gitu kan. Hal ini adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Gitu. Jadi Yes. Paulus mau ngasih tahu pelayanannya mereka nih, mereka menguasai diri mereka, gitu loh. Self control, ya kan? Gitu. Oke, mungkin dari Alvin? Paling mungkin di ini ya, seperti yang tadi Irsad bilang kan, maksudnya dalam kita berbuat sesuatu atau dalam pelayanan, di sini juga ada tertulis, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, ayat Gitu. 15 Jadi ya, dan ini balik lagi ke yang tadi kita bahas juga. Jadi kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu kita lihat dari perspektif Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, Kristus ada di dalam kita, cara kita melihat sesuatu juga dari perspektifnya Kristus gitu. Jadi bukan seperti yang tadi tertulis, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga menurut ukuran manusia gitu. Mungkin ini sih yang saya pribadi dapat ya, yang bisa di-highlight gitu. Itu sih. Ya, tadi ada bermegah dalam hal lahiriah, ada juga bermegah dalam hal batiniah. Ya kan? Berarti ada yang physical, ada yang spiritual. Gitu. Nah, kalau yang tadi kita tahu, berarti kalau kita sudah punya Tuhan, kita percaya Tuhan di dalam kita, ya kan? Kita itu nggak lagi self-centered, gitu. Nggak lagi mikirin dari apa nih buat gua nih, gitu. Nggak lagi pikir apa yang gua perluin nih, gitu. Semuanya adalah God-centered, ya kan? Dari perspektif Tuhan tadi pakai bahasanya Alvin, ya kan? God-centered life itu ya yang kita pikirin kasihnya Tuhan yang Dia udah lakuin dalam hidup kita. Terus bagaimana kita mengasihi Tuhan, ya kan? Relationship kita gimana sama Tuhan. Itu enggak lagi yang self-centered. Kalau yang self-centered itu kan kebutuhan kita aja nih yang kita pikirin. Ya kan? Kalau masih physical, yang kebutuhan fisik yang selalu kita pikirin, makannya apa, pakainya apa, ya kan? Mobilnya apa, rumahnya apa. Nah, itu aja terus yang dipikirin terus tuh. Jadi pada saat di dalam kita sudah roh Tuhan menyala-nyala, itu semua udah nggak jadi, istilahnya nggak jadi apa ya, nggak jadi pikiran kita lagi gitu loh, ya gitu. Jadi lebih ke yang spiritual tadi. Mas Aryo, mungkin mau tambahin Mas Aryo? Iya, kalau saya melihatnya big picture-nya adalah kita itu dikonsepkan ya, sudah dimandatkan untuk membawa damai ya, menyampaikan kabar tentang damai. Jadi apa namanya, ya kamu yang bertugas, kamu itu maksudnya kita itu yang bertugas memberitakan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus gitu. Secara simpelnya seperti itu tugas elu gitu. Itu tugas elu gitu. Itu tugas kita gitu loh. Apa maksudnya? Lo lakuin tugas itu. Kalau yang tadi dibilang Irsano itu ada banyak aspek, bisa dari keluarga lo, bisa dari pekerjaan lo, what you do for a living kayak gitu kan. How what others see you, how they perceive you, itu kan juga bisa menjadi media untuk ini si Aryo ini belongs ke siapa sih gitu. Maksudnya apa yang mau dia sampaikan sih gitu. Melalui dia punya karya atau dia punya behavior keseharian. Nah, itu agents of
pendamaian kalau gua ngebacanya itu gitu. Lu harus act as agent of pendamaian dong. Jadi dan yang susahnya adalah ketika kita melakukan itu pasti ada kekhawatiran buat kita bahwa nanti aku ditinggalin follower gue, aku ditinggalin klien gue. Karena misalkan ngapain ya lu posting Bible verse di you punya bisnis Instagram. Aku lagi dalam proses, gue gak mau tahu gue post ini ada hubungannya nggak dengan what I do for a living. Aku udah mulai melakukan itu ya. Dan instead of hasilnya itu aku instead of what I think nanti ditinggalin follower, enggak tuh, malah di hari ini aku dapat project dari UK kok. Ya, jadi ada aja ya, misalnya. Jangan takut ya. Saya nggak bisa menjelaskan itu, tapi ketika itu terjadi, saya tahu ini asalnya dari mana dan I'm grateful. Nggak ada yang rezeki kita nggak tergantung oleh follower kita di Instagram, no, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, men. Karena kita nggak dibilang oleh orang dunia, kita punya sesuatu yang ngebilong kita. Kita ada di situ. So, memancarlah dari dalam. Aku kira ini, ya tadi yang lahiriah, batiniah, yang ini yang pelayanan untuk pendamaian. Kalau menurut Aryo itu dikunyahnya itu nggak gampang. Pada waktu saya ngebaca ini juga ngunyahnya itu nggak gampang, Vin. Ben, Irsan. Kalau kecepatan lewat, di mata lewat. Kalau kecepatan lewat, harus ngunyahnya itu pelan. Betul. Ini susah. Itu aja, Ben. Thank you. Thank you Mas Aryo. Betul. Thank you, Mas Aryo. Tadi Mas Aryo udah balikin lagi ke pelayanan untuk pendamaian ya. Itu kan judulnya yang dikasih ya, judul perikopnya. Waktu sedikit, saya pengen nambahin aja sedikit tadi. Intinya adalah itu tadi tugas kita semua, kayak Mas Aryo bilang, itu tugas lo nih, tugas kita. Tugas kita untuk apa? Yaitu jadi agent pendamaian itu. Jadi agent pendamaian itu untuk apa? Untuk orang lain supaya mereka juga berdamai sama Tuhan. Gitu. Supaya mereka juga, makanya ditulis ya di ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, dia tulis gitu. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Ya berarti kita-kita ini. Ya kan? Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Ya, ini yang diminta. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Udah, berdamai sama Tuhan. Jangan berantem lagi sama Tuhan. Ya kan? Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan tinggalin Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita. Yang ada kita yang kabur makin lama makin jauh. Tuhan tuh selalu ada di situ. Ya, jangan malu. Jangan bilang kita udah terlalu salah, terlalu berdosa. Itu yang dilakukan sama Adam dan Hawa. Ya kan? Mereka yang kabur. Tuhannya mah masih ada tetap di situ. Bahkan Tuhan yang tanya, kalian ada di mana? Di mana kalian? Gitu kan, Tuhan juga tahu gitu. Jadi Tuhan yang nyamperin. Jadi Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita. Tuhan selalu ada. Kita yang harus berdamai sama Tuhan. Kita harus dekat lagi sama Tuhan. Bahasa Inggrisnya ditulis be restored to favor with Elohim, with Tuhan. Ditulis come back to God. Ya, berbaliklah kepada Tuhan. Ya, buat teman-teman yang dengar yang mungkin sudah menjauh dari Tuhan, hari ini saatnya untuk mendekat lagi sama Tuhan. Ngobrol lagi sama Tuhan. Ya kan? Apa aja pergumulan kita, kasih tahu aja lagi. Ya, itu juga Bapa kita. Makanya ditulis kenapa? Ya kan, Bapa dan anak gitu. Karena relationship itu. So, thank you buat semuanya. Kita bahas udah semuanya ya, udah nggak ada yang kita skip nih. Dan terakhir, thank you Mas Aryo udah balikin lagi ke judul yang pentingnya, yaitu pelayanan untuk pendamaian tadi. Itu aja. Nanti minggu depan kita lanjut lagi dengan judul Paulus dalam pelayanannya. Ya. So, thank you semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye-bye. Bye-bye.